Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu, guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Semangat bro, ini tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas ini guys, yaitu BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga jadi 6,25%. Nah, sebelumnya 6, jadi naik 0,25%. Nah, ini tujuannya apa sih? Tujuan utamanya tentu aja untuk menekan laju inflasi. Nah, biar barang-barang yang teman-teman suka pakai tiap hari itu nggak naik terus. Terus yang kedua adalah menguatkan rupiah guys. Nah, itu tujuan yang kedua. Jadi rupiah kan sempat ATH guys ya di 16.300 waktu di tanggal 22 April. Itu sempat ke situ. Jadi wow, luar biasa. Dan sekarang semenjak suku bunga itu rencana mau dinaikkan, jadi rupiah jadi menguat guys, dan sekarang tinggal 16.157. Dan yang saya baca guys di berita-berita itu BI atau negara ini itu menginginkan dolar itu rupiah terhadap dolar itu di bawah 16.000. Jadi 15, lah seperti itu. Itu yang diinginkan oleh negara ini atau BI gitu ya. Dan mereka ngambil kebijakan yaitu menaikkan suku bunga. Biar apa? Biar tentu aja ya, karena namanya rupiah melemah itu karena permintaan terhadap rupiah kan turun, makanya melemah gitu ya. Jadi biar rupiah ini menguat lagi, biar orang-orang itu meminta rupiah lagi gitu ya. Jadi suku bunga dinaikkan. Jadi orang asing guys, suku bunga di Indonesia ini naik ya. Nah, berarti imbal balik deposito atau imbal balik obligasinya jadi lumayan naik dari 6% ke 6,25. Jadi negara kita ini ya mengharapkan orang-orang asing itu membelanjakan dolarnya ke rupiah. Jadi ya investasi di sini atau deposito di sini atau beli obligasi di sini. Jadi ada aliran dana asing masuk ke Indonesia. Nah, kalau seperti itu berarti rupiah kan bisa menguat. Kayak gitu guys, itu tujuan yang utama sebenarnya. Terus tujuan yang kedua itu untuk menekan laju inflasi tadi. Ya, jadi inflasinya biar nggak terlalu tinggi seperti itu. Kalau rupiah menguat, jadi inflasi bisa ditekan seperti itu guys. Nah, itu tujuannya. Nah, terus saham-saham apa aja nih yang diuntungkan dan dirugikan teman-teman? Nah, jadi sebenarnya kalau suku bunga naik itu sebenarnya nggak berdampak langsung bagi saham-saham khusus ya. Misalnya kayak perang nih. Kalau perang terjadi biasanya saham-saham energi yang naik. Tapi kalau misalnya pas pandemi. Kalau pandemi kan secara langsung nembak ke saham-saham kesehatan dan rumah sakit. Kalau perang langsung nembak ke saham-saham yang berbau energi seperti itu. Tapi kalau suku bunga yang naik atau turun itu sebenarnya nggak berpengaruh secara langsung nih ke perusahaan, teman-teman. Nah, jadi ngaruhnya itu secara tidak langsung. Nah, yang diuntungkan guys ya saat suku bunga naik itu kalau menurut saya teman-teman itu adalah saham-saham yang berbau finance, contohnya bank. Nah, bank itu akan dapat dampak positif dan negatif, tapi kalau menurut saya sih lebih banyak yang positifnya kalau suku bunga naik. Kenapa? Karena bank itu ya kan dia itu penghasilan utamanya kan dari meminjamkan uang ya dan investasi. Nah, saat bank itu meminjamkan uang dan investasi, mereka kan butuh orang yang
deposito seperti itu. Jadi istilahnya kalau suku bunga naik, orang-orang jadi banyak masukin duitnya ke bank deposito. Jadi bank akan nambah banyak modal ya. Terus dia akan meminjamkan ke orang-orang atau kredit. Nah, kalau kredit kan jadi kalau suku bunga naik tentu aja nanti bunga kreditnya juga naik. Nah, itu yang menyebabkan profit dari bank itu dalam jangka pendek ya, dalam jangka dekat itu akan naik mungkin beberapa kuartal. Jadi kalau bank itu kalau suku bunga naik, dia pendapatannya akan naik dari bunganya tersebut, bunga peminjaman gitu ya. Tapi kalau suku bunga naik terus dalam jangka panjang, nah orang-orang yang pinjem akan jadi berkurang karena bunganya kok tinggi ya, mungkin males lah nggak jadi minjem. Nah, sebenarnya kalau jangka pendek itu positif nih buat saham-saham finance. Bank finance tuh kalau suku bunga naik itu jangka pendeknya bagus, tapi kalau jangka panjang jadi nggak bagus karena orang jadi malas kredit, orang jadi malas pinjam duit ke bank seperti itu guys. Nah, itu bank ya. Terus saham-saham yang dapat dampak negatif apa nih saat suku bunga ini naik? Yang paling parah adalah yang paling dapat dampak paling parah, negatif paling parah itu saham-saham yang dia itu menumbuhkan perusahaannya atau dia itu memproduksi atau biaya operasionalnya itu dari hutang. Biasanya saham-saham yang growth-nya cepet, saham-saham yang ekspansif. Nah, seperti itu guys ya. Contohnya apa nih? Ya contohnya saham-saham teknologi. Nah, saham-saham teknologi kan dia butuh dana besar. Misalnya bakar duit, seperti itu guys. Nah, jadi saat saham-saham teknologi itu memutuskan untuk ekspansi atau menambah produk baru, nah mereka kan butuh modal. Nah, modalnya itu kan biasanya jadi pinjem. Nah, kalau mereka pinjem modal, otomatis kan dapat bunga. Nah, kalau suku bunga naik kan bunganya jadi naik. Jadi ya itu guys ya. Tapi ya ini nggak akan berpengaruh secara langsung juga karena kan namanya bunga kan tiap bulan atau mungkin tiap tahun gitu. Jadi bisa aja nanti suku bunganya naik segini 0,25, beberapa bulan lagi bisa aja turun seperti itu guys. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh langsung kepada saham-saham tertentu. Tapi yang dapat sentimen positif adalah saham finance bank, dan yang dapat sentimen negatif adalah saham berbau-bau teknologi atau saham-saham yang utangnya tuh gede ke bank. Nah, terus sebenarnya teman-teman ya, kalau suku bunga ini naik dan proyek dari BI ini bener ya, dan rupiah menguat. Nah, tujuan dari BI ini naikin suku bunga kan biar rupiahnya menguat. Nah, kalau rupiahnya menguat itu udah otomatis asing akan masuk lagi ke bursa. Karena dalam beberapa bulan terakhir itu asing itu kan keluar dari bursa efek, teman-teman. Itu dikarenakan karena rupiah itu melemah terus. Jadi orang asing itu males investasi di bursa, investasi di Indonesia itu males asing. Kenapa? Karena saat mereka nukerin duitnya ke rupiah, kan mereka dari dolar nih, terus ditukerin ke rupiah. Nah, baru beli saham di sini atau berinvestasi di sini akan pakai rupiah. Nah, saat mereka dapat untung kan mereka akan nukerin rupiahnya ke dolar lagi. Ya, dibawa pulang ke tempat mereka gitu ya. Nah, tapi pas waktu mereka tukerin ke rupiah lagi, loh kok jadi murah? Paham nggak di sini? Ya, karena memang rupiahnya melemah. Loh kok jadi dikit untung gua gitu kan. Waktu dibalikin ke dolar lagi. Jadi orang-orang males lah investasi di Indonesia gitu ya. Kita udah dapat untung capek-capek, ditukerin ke dolar lagi malah jadi sedikit. Nah, tapi kalau nanti rupiahnya menguat, nah orang-orang asing akan nambah porsi malahan guys, akan mulai berinvestasi. Rupiahnya menguat. Jadi waktu mereka berinvestasi di sini, terus ditukerin ke dolar lagi kan jadi lebih banyak. Jadi ada selisih seperti itu guys. Jadi ya semoga aja guys ya, naikin suku bunga ini itu berdampak dolarnya bisa di bawah 16.000 lagi. Biar asingnya itu ya, saya yakin sih kalau misalnya rupiah ini di bawah 16.000, saya yakin nanti IHSG mulai dibeli asing lagi karena udah sebulan lebih nih IHSG itu net sell terus asingnya. Nah, saya yakin kalau udah 15 ribuan gitu, 15.800 apalagi 15.700 itu saya yakin nanti asing akan banyak masuk ke IHSG lagi. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Ya mungkin itu juga guys, ngobrol-ngobrol tentang suku bunga naik.
Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya teman-teman itu sahamnya hari ini turun, itu karena efek sesaat aja sebenarnya. Dan mungkin teman-teman yang hari ini cut loss di saham-saham yang fundamental bagus, itu juga nggak terlalu paham. Mungkin karena dia baca, oh suku bunga naik nih, waduh keluar dari saham gitu ya. Padahal sih enggak teman-teman ya. Yang memang ini efek singkat aja sebenarnya. Dan justru kalau rupiahnya jadi menguat nih malah bisa asing masuk dan sahamnya akan naik lagi. Jadi istilahnya sih ya, kalau udah yakin sahamnya bagus, fundamentalnya oke, mau bagi dividen ya udah deh, hold aja kalau menurut saya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.